Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat dari orang-orang yang masuk Islam di Fatah Makkah, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Sekarang putranya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Sakhar bin Harb. Beliau bersama ayahnya dan saudaranya yang bernama Yazid masuk Islam bareng di saat Fatah Makkah, dan termasuk minal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam dan mendapatkan perhatian lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan saat Nabi berusia arba'un wa thalathuna sanah. Usianya Nabi 34 tahun. Di saat Nabi diangkat menjadi Nabi, usianya Sayyidina Muawiyah 6 tahun. Saat Nabi hijrah, usianya Sayyidina Muawiyah 19 tahun. Saat beliau masuk Islam, usianya 27 tahun. Jadi saat masuk Islam, usianya 27 tahun. Beliau selalu menemani Nabi, menimba ilmu dari Nabi SAW, serta menjadi bagian menulis surat menyurat antara Nabi dengan kaum Arab. Adapun yang nulis ayat-ayat Al-Quran itu adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Tapi kalau surat menyurat kepada orang Arab, yang nulis adalah Sayyidina Muawiyah. Wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bil adl. Beliau pernah menceritakan, aku ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, membawakan membawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittaba'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu, aku membawakan Nabi air untuk wudunya Nabi. Falamma tawaddaa, ketika Nabi itu wudu, nadhara ilayya, Nabi melihat kepadaku. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya Muawiyah, in wulita amran fattaqillaha wa'dil. Wahai Muawiyah, bila kamu dibebani suatu tugas menjadi pemimpin, maka bertakwalah kepada Allah, wa'dil, jadilah pemimpin yang adil, dan jadilah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menerima sogokan dan semisalnya. Akhirnya katanya Sayyidina Muawiyah, famaziltu adzunnu anni mubtala bi amal liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tulitu. Aku selalu mengira bahwa aku akan teruji dengan hal tersebut karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku benar-benar merasakan ujian tersebut. Ada riwayat yang lain dari beliau, aku selalu ingin menjadi pemimpin sejak Nabi mengucapkan itu. Yang ingin mewujudkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillaha wa'dil, artinya Nabi sudah tahu bakal jadi pemimpin. Karena itu Nabi mengingatkan, in wulita amran fattaqillaha wa'dil. Dan beliau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Arbad bin Sariyah As-Salami. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengarkan Rasulullah SAW berkata, Allahumma allim Muawiyah al-kitaba wal hisaba wa qihil adab. Ya Allah, ajari Muawiyah tentang menulis dan berhitung. Ajarkan kepada Muawiyah tentang menulis dan berhitung, dan hindarkan Muawiyah dari azab. Doa dari Nabi SAW. Beliau mengambil riwayat dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, serta saudarinya Ummul Mukminin Hindun binti Abi Sufyan yang dipanggil dengan Ummu Habibah. Jadi beliau adalah iparnya Nabi SAW. Sama, Ummu Habibah Hindun ini juga masuk Islam di tahun ke-8 di saat Fatah Makkah. Beliau juga termasuk yang masuk Islam di Fatah Makkah. Terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi, in wulita amran, itu bila kamu dibebani suatu tugas menjadi pemimpin. Di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika di masa Sayyidina Abu Bakar, yang dijadikan pemimpin di Syam saat itu adalah saudaranya Yazid. Wallahu Umar asyam ba'da akhihi Yazid. Setelah meninggalnya Yazid, yang menggantikan adalah Muawiyah. Sehingga saat dapat kabar Abu Sufyan meninggalnya Yazid, Abu Sufyan tanya kepada Sayyidina Umar, siapa yang meneruskan? Siapa yang meneruskan ini siapa? Aku, saudaranya, yaitu Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Muawiyah jadi katanya Abu Sufyan, silatuka rahimun, kamu menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Sambung antara Yazid, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa aqarrahu Utsman, dan saat Sayyidina Umar selesai dari masa jabatannya, artinya meninggal, yang menjadi khalifah setelahnya Sayyidina Utsman, ditetapkan beliau Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah, menjadi amir di Syam, pemimpin di Syam. Sumastamara falam yubai alian, kemudian lanjut itu. Lanjut saat Sayyidina Utsman terbunuh, beliau tidak mau membaiat Sayyidina Ali. Di saat orang-orang Madinah membaiat Sayyidina Ali, orang Mekah membaiat Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan orang-orang yang di negeri Syam saat itu nggak mau membaiat Sayyidina Ali. Alasannya Sayyidina Muawiyah adalah harus diputuskan dulu siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Jadi ijtihadnya Sayyidina Muawiyah ini harus diklirkan dulu masalah ini. Ijtihadnya Sayyidina Ali dan orang-orang yang membaiat beliau harus ada pemimpin untuk memutuskan. Karena itu terjadi perselisihan antara beliau dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai terjadi perang Siffin ya, antara kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah. Walaupun di situ sebetulnya tidak terjadi perang, tapi ada penyusup yang mengadu antara keduanya sampai terjadi perang antara keduanya. Lah, pertikaian antara sahabat ini kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Jatuhkan Sayyidina Ali yang pendukung Sayyidina Muawiyah, atau yang mendukung Sayyidina Muawiyah mendukung Sayyidina Ali menjatuhkan Sayyidina Muawiyah, enggak boleh. Semuanya adalah sahabatnya Nabi dan semuanya adalah udul, orang yang adil dan orang yang mampu berijtihad. Dan orang yang berijtihad ketika salah dia dapat satu pahala, ketika dia benar dapat dua pahala. Dan mereka sudah di maqam mujtahid, mereka berada di maqam mujtahid. Karena itu kita tidak mengomentarinya. Adapun yang dinyatakan oleh banyak ulama, kebenaran berada di pada Sayyidina Ali dan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi ijtihad tetap salah pun bernilai pahala bagi orang yang memang sudah di maqam mujtahid. Adapun bukan maqam mujtahid ijtihad, ini ijtihadnya batil. Ya. Bukan di maqam mujtahid ijtihad. Seperti orang buta ijtihad
arah kiblat. Enggak mungkin. Ya, harus ada beberapa permasalahan orang yang buta nggak boleh ijtihad, harus taklid. Tapi dia ijtihad, nggak anak mau ijtihad, ya ini bodoh. Setiap orang itu ada kapasitasnya masing-masing, ada kapasitasnya seperti kita nih dalam ilmu fikih. Nggak mungkin kita mujtahid. Kita ini muqallid, ngikuti para ulama yang ngikuti mujtahid. Bahkan sekelas Imam Ibnu Hajar tidak dikatakan mujtahid mutlak, apalagi sekelas kita ini muqallid, ngikuti aja sudah. Alhasil sampai terjadi perpecahan di situ, diperluas oleh Sayyidina Muawiyah sampai ke Mesir. Jadi Syam dan Mesir berdiri sendiri, seperti dua negara yang berbeda dengan yang ada di Madinah, sampai Sayyidina Ali meninggal. Sayyidina Ali meninggal dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali yang menjadi khalifah setelahnya, khalifah kelima dalam Islam, Sayyidina Hasan bin Ali. Setelah 6 bulan berjalan, bertemu ini Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Muawiyah di Irak. Pertemuannya di Irak. Ketika ketemu di Irak, melihat Sayyidina Hasan ini ada kekhawatiran banyaknya pertumpahan darah, sesuai sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifatkan Sayyidina Hasan, inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihullahu baina fi'atainil azimatain minal muslimin. Anakku ini adalah seorang pemimpin dan Allah akan menjadikan dia sebab perdamaian antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Akhirnya beliau tanazul, turun, menyerahkan kepemimpinan secara zahir kepada Sayyidina Muawiyah. Adapun batin, tetap kepemimpinan batin adalah khilafah yang lebih afdal, yang diwariskan dari orang tua ke anak terus sampai di saat ini. Itu Al-Kutub, Ibnul Kutub sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khilafah batinnya. Adapun khilafah zahir diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah, beliau turun, enggak mau melanjutkan. Nah, sehingga saat itu sepakat semua menjadikan Sayyidina Muawiyah menjadi Amirul Mukminin. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Jadi satu, sudah selesai, nggak ada peperangan lagi, nggak ada pertumpahan darah lagi sampai beliau wafat. Saat beliau wafat pun diambil kepemimpinan itu oleh putranya, tapi orang-orang Madinah meminta untuk Sayyidina Husain yang menjadi pemimpin. Sampai orang Irak mengirim surat dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi di Karbala. Itu saat dipimpin oleh Yazid. Nah, ketika Sayyidina Muawiyah ini sudah sakit parah dan sudah terlihat ajalnya mendekat, itu Sayyidina beliau putranya yang bernama Yazid ini nggak ada di situ. Akhirnya ditulis surat, dikirim, sampai datang tersadar Sayyidina Muawiyah mengatakan kepada putranya, ya bunai, inni sahibtu Rasulullah SAW, wahai putraku Yazid, aku ini menemani Nabi SAW. Pernah suatu saat Nabi keluar untuk haji, aku ikuti dengan membawakan wadah, ya, beberapa keperluan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menyelimuti aku dengan salah satu pakaiannya yang menempel pada kulitnya, sehingga aku simpan, aku persiapkan untuk hari ini, hari kematianku. Dan Rasulullah SAW pernah memotong kukunya dan memotong rambutnya suatu saat, dan aku ambil itu potongan kuku dan potongan rambutnya, aku simpan dan aku persiapkan untuk hari ini, hari kematianku. Sehingga kalau aku mati, jadikan bajunya Nabi, gamisnya Nabi tadi di bawah kafanku, jadi bagian dalam kafan yang menempel ke tubuhku, mimma yali jildi. Dan ambil itu rambut-rambut dan kukunya Nabi, jadikan itu di mulutku, di mataku, dan di tempat sujud, dahi, telapak tangan, dan lutut. Itu Sayyidina Muawiyah, sehingga beliau meninggal pada pertengahan bulan Rajab, ya,
ada riwayat tanggal 22 atau 21. Jadi 8 hari sebelum habis bulan Rajab, antara 21 atau 22. Tahun 60 Hijriah meninggalnya beliau di Damaskus. Dimakamkan di Damaskus. Usianya saat meninggal 78 tahun, ada riwayat 79 tahun, ada riwayat 82 tahun. Ada khilaf antara ulama di usia meninggalnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak petunjuknya, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.